Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, sulit untuk menyelamatkan orang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melanggar penjara air hari itu, kamu seharusnya melihat bahwa para sandera di penjara semuanya diracun. Mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwa mereka, dan ada banyak penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus yang ditempatkan di sana. Bahkan ada legiun insinyur jiwa di dalam dan di luar kota Sunrise. Aku takut tidak mungkin menyelamatkan beberapa ratus orang ini, bahkan jika seluruh akademi dikirim ke sini untuk misi penyelamatan ini. Sunrise City sangat dekat dengan Radiant City, dan bala bantuan dari Radiant City akan tiba dengan cepat jika terjadi sesuatu di sini. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kakak perempuan, jangan cemas. Kami hampir selesai dengan pengaturan kami. Ketika saatnya tiba, kami akan memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah di luar kota. Paling tidak, kami akan membuat mereka sibuk. Kami juga akan menggunakan taktik pengalih perhatian di dalam kota, dan menarik beberapa tuan roh jahat mengawasi para sandera. Jika tebakan aku benar, perbatasan Kekaisaran Sun Moon seharusnya tidak damai sekarang. Beberapa individu yang kuat pasti telah dikirim ke perbatasan dari Radiant City. Namun, mereka masih akan membutuhkan orang untuk menjaga modal mereka. Bahkan jika mereka menyadari sesuatu yang abnormal sedang terjadi di sini, mereka tidak akan dapat mengirim terlalu banyak bala bantuan. Ma Xiaotao mengangguk dan berkata, aku yakin kamu bisa berhasil. Namun, bagaimana kamu akan pergi dengan beberapa ratus orang tua dan orang sakit? Mereka semua diracuni oleh Soul Eradicating Powder. Aku juga tidak punya obat penawar racun itu. Aku takut bahwa hanya pemimpin gereja Roh Kudus yang tahu cara menetralkan racun itu. Ekspresi Ma Xiaotao menjadi dingin ketika dia menyebutkan pemimpin gereja Roh Kudus. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Huo Yuhao berkata, aku sudah membuat obat penawar. Apa? Ma Xiaotao tertegun saat dia memandangnya. Kamu telah membuat penawarnya? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah kamu lupa bahwa aku menyebutkan bahwa aku memperoleh kitab suci racun leluhur Tangsan? Dalam hal menggunakan racun, sekte Tang telah sangat terkenal di benua ini selama puluhan ribu tahun. Racun gereja Roh Kudus bukanlah apa-apa. Namun, memang akan menjadi masalah besar untuk pergi dengan sandera yang lemah. Hari itu, aku mendengar tetua ketiga dan keempat dari gereja Roh Kudus menginstruksikan saudara-saudara Zhong untuk memberi makan lebih banyak para sandera. Namun, sepertinya saudara-saudara Zhong Li hanya berpura-pura mematuhi perintah. Kakak perempuan, dapatkah kamu meminta mereka memberi lebih banyak makanan kepada para sandera? Menurut pendapat aku, para sandera akan dapat memulihkan setidaknya setengah dari kemampuan mereka jika racun jiwa pemberantasan jiwa dinetralkan dan jika mereka diberi lebih banyak makanan. Di antara para sandera ini, ada para master dan insinyur jiwa elit dari generasi muda, guru dari berbagai akademi, dan para tetua dari berbagai sekte. Jika mereka dapat memulihkan kemampuan mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak akan mungkin untuk melarikan diri kalau kita berkoordinasi dengan pasukan luar kita. Ma Xiaotao mengungkapkan tatapan serius di matanya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia tampak melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Aku belum berinteraksi denganmu dalam 5 tahun, tapi kamu sudah benar-benar dewasa. Tidak heran akademi cukup percaya diri untuk mengirimmu sendiri untuk menyelamatkan para sandera. Rencana kamu tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Ketika kamu menggunakan taktik pengalihan kamu, aku dapat membantu membawa tetua ketiga dan tetua keempat pergi. Mereka biasanya tidak di penjara air. Saudara-saudara Zhong adalah yang terutama bertanggung jawab atas penjara air. Mereka bertiga adalah keturunan langsung dari pemimpin gereja Roh Kudus, Zhong Liwu, dan mereka juga antek-anteknya. Mereka sangat loyal kepadanya, dan hanya mendengarkan perintahnya. Kamu harus berurusan dengan mereka bertiga, serta tuan jiwa jahat yang menjaga penjara. Para penguasa jiwa jahat itu umumnya memiliki kultivasi antara 4 dan 6 cincin. Mereka dianggap sebagai murid biasa dari gereja Roh Kudus, dan ada sekitar 30 dari mereka. Tentu saja, ada juga beberapa pasukan militer yang menjaga penjara. Namun, mereka tidak akan menjadi penghalang. Setelah mendengar detail yang diberikan Ma Xiaotao, rencana di kepala Huo Yuhao menjadi lebih jelas. Sister Xiaotao, apakah kamu memperhatikan seorang wanita bernama Nan Shui Shui? Dia adalah pemimpin sekte Air Dragon, dan jiwa bela dirinya adalah naga-naga. Dia juga seorang Soul Douluo, tetapi kemampuannya berada pada standar Douluo yang bertitel. Huo Yuhao bertanya pada Nan Qiuqiu tentang kemampuan Nan Shui Shui. Nan Shui Shui? Aku pernah mendengar nama ini sebelumnya.
Jika aku mengingatnya dengan benar, dia dibawa pergi oleh tetua ketiga. Jiwa bela dirinya memiliki atribut khusus penghancuran. Jika kita bisa memahaminya dengan baik dan menggabungkannya menjadi alat jiwa, kita bisa mencapai hasil yang inovatif. Ya, itu dia. Huo Yuhao senang dan bertanya, apakah dia masih hidup? Apakah dia? Ma Xiao Tao menjawab, aku tidak tahu detailnya. Namun, minat tetua ketiga sepenuhnya dalam alat jiwa. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dan dia tidak terlalu peduli tentang wanita. Aku harap orang yang kamu bicarakan ini masih hidup. Mengapa? Apakah kamu berencana untuk menyelamatkannya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan menjawab, Nan Shui Shui adalah ibu dari teman aku. Namun, kita tidak bisa menyelamatkannya dulu. Kalau tidak, kami akan memberitahu musuh kami. Oh ya, kami membunuh seorang guru roh jahat tipe spiritual belum lama ini. Adakah yang tahu tentang itu? Tuan roh jahat tipe spiritual? Apakah kamu berbicara tentang Wu Yun? Dia terbunuh? Ma Xiao Tao lebih terkejut ketika dia mendengar bahwa Wu Yun telah terbunuh daripada ketika dia mendengar Huo Yuhao memiliki penangkal racun untuk menetralisir racun dari bubuk penghapus jiwa. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, aku membunuhnya. Apakah akan ada masalah? Ma Xiao Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Yun adalah seorang tetua di Gereja Roh Kudus. Dia sebenarnya adalah kepala cabang Gereja Roh Kudus di Sunrise City. Setelah aku datang ke sini, untuk sementara aku menggantikannya. Orang yang awalnya bertugas mengawasi Sandra adalah wakil ketua gereja, Feng Ling. Setelah itu, Feng Ling pergi karena alasan yang tidak diketahui. Aku pikir itu pasti ada hubungannya dengan situasi di perbatasan. Aku biasanya tidak berinteraksi dengan Wu Yun, tetapi jiwa bela dirinya sangat kuat. Bahkan jika aku melawannya, aku tidak akan sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkannya. Tapi kamu berhasil membunuhnya? Luar biasa. Hehe. Huo Yuhao tertawa. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana dia membunuh Wu Yun, dan dengan cepat mengubah topik, kakak perempuan, kita akan mengaturnya seperti ini, kalau begitu. Jika memungkinkan, cobalah untuk melestarikan kehidupan Nan Shui Shui. Aku akan menyelamatkannya setelah aku menyelamatkan sebagian besar Sandra. Haruskah aku memberitahu kamu tentang pengaturan kami secara detail? Ma Xiao Tao mengangguk dan berkata, baiklah, jangan menunda karena ini masalahnya. Kamu tidak perlu memberitahu aku tentang pengaturan kamu. Ketika kamu bergerak, aku akan mengalihkan perhatian elder ketiga dan keempat. Namun, aku harus meninggalkan kalian semua untuk berurusan dengan saudara-saudara Zhong. Jangan meninggalkan petunjuk apapun ketika kamu melanggar penjara air lagi. Jika bukan karena fakta bahwa aku ada di sana hari itu, kamu tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah. Berhati-hatilah, dan ingat keselamatan adalah prioritas kamu. Iya. Huo Yuhao mengangguk. Ma Xiao Tao membelai kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu sudah lebih tinggi dariku. Dalam 5 tahun, kamu akan menjadi kaisar jiwa. Fantastis. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum pada Huo Yuhao sebelum pergi. Saat dia menyaksikan Ma Xiao Tao pergi, Huo Yuhao juga menyentuh kepalanya sendiri. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada yang salah dengan Ma Xiao Tao. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya ketika dia bangun kemarin, tetapi itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas baginya sekarang. Namun, Huo Yuhao yakin tentang satu hal, pikiran Ma Xiao Tao jernih. Dia terlalu sensitif terhadap undulasi spiritual. Ekspresi dimanjakan di matanya ketika dia menatapnya tidak bisa dipalsukan. Pemimpin dan wakil pemimpin Gereja Roh Kudus sebenarnya disebut Zhong Liwu dan Feng Ling. Ini adalah informasi penting baginya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao juga bisa menebak kira-kira bahwa Zhong Liwu harus ada hubungannya dengan wanita yang membuat tetua Mu dan Long Xiayao jatuh cinta. Itu karena dia ingat bahwa tuan roh jahat yang diikuti wanita tampaknya memiliki nama keluarga, Zhong. Dia hanya tidak tahu apakah wanita itu masih hidup, dan apa hubungan antara Zhong Liwu dan Long Xiayao. Pada pagi kedua, Susanshi membawakannya obat penawar yang dikarang. Huo Yuhao juga mulai bergerak. Dia menggunakan avatar spiritualnya untuk secara diam-diam menembus penjara air dan mencampurkan penawarnya dengan air beracun di penjara air. Karena dosis yang dia butuhkan terlalu tinggi, dia perlu sehari penuh untuk memindahkan semua penawarnya ke penjara air. Tetua ketiga dan keempat tidak muncul lagi di penjara air.
Bahkan Zhong bersaudara hanya datang untuk berpatroli sesekali. Perintah Ma Xiao Tao berhasil pada saudara-saudara Zhong. Para sandera akhirnya diberi makanan yang cukup. Meskipun mereka tidak diberi makan dengan mewah, itu sudah cukup untuk mengisi perut mereka. Seiring dengan penawar yang Huo Yuhao campur ke dalam air yang mereka rendam, para sandera merasa lebih baik setelah sehari, meskipun tidak semua racun dari tubuh mereka telah dinetralkan. Khusus untuk beberapa master jiwa yang lebih kuat, avatar spiritual Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa mereka telah merasakan perubahan kekuatan jiwa mereka dari ekspresi mereka. Sudah waktunya baginya untuk berkomunikasi dengan mereka. Pada malam kedua, dia pergi mengunjungi Ma Xiao Tao lagi. Setelah menekan kekuatan kegelapan di tubuhnya, ia merilis avatar spiritualnya ke penjara air sekali lagi. Untuk berkoordinasi dengannya, Ma Xiao Tao mengirim saudara-saudara Zhong pergi dengan alasan hal-hal penting yang harus diperhatikan. Ini adalah manfaat dari menjadi komandan gereja Roh Kudus tertinggi di Sunrise City. Tanpa Zhong bersaudara, Huo Yuhao lebih berani. Mustahil bagi para master roh jahat 6 cincin itu untuk menemukan avatar spiritualnya. Setelah memasuki penjara air, ia melayang ke udara dan melepaskan kekuatan rohaninya. Segera, kekuatan spiritualnya menelan seluruh penjara air. Belum lama ini, Huo Yuhao hanya bisa berkomunikasi dengan beberapa orang menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sekarang dapat berkomunikasi dengan semua orang di wilayah tertentu. Jika kamu bisa mendengar suaraku, tolong jangan bergerak. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Pikiran lembut ini ditransmisikan ke setiap sel. Itu sangat ringan sehingga semua orang bisa merasakannya, tetapi masih merasa bahwa itu adalah ilusi. Kualitas sandera ini memang sangat tinggi. Setelah merasakan pikiran bahwa Huo Yuhao ditransmisikan kepada mereka, banyak dari tubuh mereka menjadi agak kaku, tetapi mereka segera tenang kembali. Mereka bertukar pandangan aneh satu sama lain. Jika kamu bisa mendengar suaraku, tolong jangan bergerak. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Huo Yuhao mengulangi kata-katanya sekali lagi. Kali ini, komunikasinya jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Semua orang bisa memastikan bahwa mereka tidak berhalusinasi. Memang, beberapa sandera muda mulai bersemangat. Mereka sudah lama merasa cukup setelah ditahan selama beberapa bulan dalam kegelapan total. Mereka bahkan mulai percaya bahwa mereka tidak akan pernah bebas lagi, tetapi suara yang tiba-tiba ini menenangkan rasa sakit di hati mereka. Tentu saja, tidak semua orang bersemangat. Mereka yang sedikit lebih tua, dan pemimpin tim atau guru tetap waspada. Lagi pula, bagaimana mereka bisa yakin bahwa ini bukan tipuan? Master jiwa jahat mampu melakukan apa saja. Tenang. Aku perlu semua orang untuk tenang. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus tetap tenang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu. Aku akan membutuhkan kerja sama semua orang sehingga kita dapat meninggalkan tempat ini. Huo Yuhao mengirimkan pemikiran lain kepada mereka. Kali ini, pikirannya benar-benar jernih di benak mereka. Para tetua mulai tergerak. Siapa yang tidak ingin melarikan diri dari neraka yang mereka alami ini? Para sandera lainnya mulai tenang setelah para tetua memandang mereka. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas lega. Dia takut interaksinya dengan mereka akan ditemukan oleh tuan-tuan roh jahat. Jika itu terjadi, mereka akan disiagakan, dan itu akan membuat segalanya lebih sulit bagi mereka nanti. Semuanya, kamu seharusnya tahu bahwa racun di tubuhmu perlahan-lahan dihilangkan. Itu karena aku menambahkan penawar racun ke air yang kalian semua rendam. Aku yakin racun di tubuhmu akan benar-benar hilang besok. Mulai sekarang, aku harap kamu semua dapat melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwa dan kondisi fisik kamu. Kami akan mengambil tindakan malam lusa. Ketika waktu itu tiba, aku membutuhkan kamu semua untuk bekerja sama dengan aku sehingga kami dapat keluar dari tempat ini sekaligus. Besok, aku akan menambahkan lebih banyak tonik ke dalam air ini untuk membantu kamu semua pulih. Kamu harus tetap kuat. Kami hanya akan memiliki satu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasan kami. Huo Yuhao menjelaskan rencananya, dan memberikan kata-kata penghiburan bagi para sandera. Dia telah mengawasi para sandera melalui deteksi spiritualnya sebelumnya. Jika ada mata-mata di antara mereka, dia akan mendeteksi semacam fluktuasi emosional, tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak ada yang mau terjebak di penjara air ini, dan dengan demikian tidak ada mata-mata. Baiklah, terus istirahat dengan baik. Ketika kamu memulihkan kekuatan jiwa kamu tidak harus membiarkan para penjaga mencari tahu. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia.
Tetua, tolong rawat yang muda dan ingat untuk membantu melindungi mereka. Aku akan pergi. Kami sudah menyiapkan semuanya di luar. Aku akan memberi kamu masing-masing pil hair calming. Aku dari Akademi Shrek. Reputasi Tang Sekte tidak sepopuler Akademi Shrek. Inilah mengapa Huo Yuhao menyebutkan bahwa dia berasal dari Akademi Shrek untuk lebih meyakinkan sandera ini. Suasana suram di penjara air mulai berubah setelah Huo Yuhao memberitahu mereka rencananya. Mata yang tampak tak bernyawa mulai tampak lebih cerah, dan para tetua yang sudah mulai merasakan pemulihan kekuatan jiwa mereka mulai mengedarkannya. Air yang mereka miliki yang telah membawa mereka begitu banyak siksaan sekarang menjadi perlindungan terbaik mereka. Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya, tetapi dia tidak pergi. Sebagai gantinya, ia melepaskan gangguan spiritualnya dan menelan seluruh penjara air bersamanya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, saudara-saudara Zhong dan dua tetua bertitel Dolo pasti akan menemukan gangguan spiritualnya jika mereka ada di sini. Namun, tuan-tuan roh jahat yang berperingkat rendah ini tidak akan dapat menemukan apapun kecuali mereka memperhatikan. Huo Yuhao mengambil tindakan pencegahan. Jika ada mata-mata yang dia lewatkan, atau guru jiwa kehilangan kendali atas emosinya, dia masih bisa menyelamatkan situasi dengan interferensi spiritualnya. Namun, kekhawatirannya tidak berdasar. Para master jiwa dan insinyur jiwa dari berbagai akademi dan sekte semuanya cukup kuat. Setelah kejutan sesaat, mereka segera tenang kembali dengan bantuan orang tua mereka. Dengan air tercemar di penjara air sebagai penutup mereka masih bisa mengendalikan emosi mereka meskipun mereka marah. Setelah mengamati mereka selama 1 jam, Huo Yuhao menjadi tenang dan diam-diam meninggalkan penjara. Ini adalah awal dari operasi penyelamatan besar. Operasi Tang Sekte akan diresmikan. Huo Yuhao segera mencampur lebih banyak tonik ke dalam air yang tercemar. Menurut informasi yang diberikan Ma Xiao Tao kepadanya, toksisitas serbuk pemberantasan jiwa sangat kuat. Itu hanya ditambahkan setiap setengah bulan. Kali berikutnya akan ditambahkan ke dalam air adalah dalam 5 hari, dan dengan demikian ada ruang hampa sekarang. Rencana penyelamatan Huo Yuhao akan dilakukan selama periode vakum ini. Semua orang dari sekte Tang siap menyelamatkan sandera. Ketika malam kedua tiba, ada tamu lain di Sunrise City. Orang ini sepenuhnya ditutupi dengan kerudung dan topi hitam. Di balik kedok ini, tidak mungkin untuk mengatakan jenis kelamin atau usianya. Dia memasuki kota dengan metode yang jauh lebih nyaman daripada orang biasa. Dia berjalan ke gerbang kota dan menunjukkan tanda. Setelah ini, ia diizinkan memasuki kota tanpa cek. Dia berjalan dengan cara yang aneh. Dia tampak lembut melayang, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia tidak berjalan sangat cepat. Namun, dia sangat mahir menghindari deteksi. Jika seseorang mencoba mengawasinya, dia akan segera menemukan bahwa orang ini akan menghilang dari pandangannya. Segera, dia datang ke sebuah bangunan dengan ujung runcing. Jika Huo Yuhao ada di sini sekarang, ia akan tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan yang telah ia ikuti, Feng Ling, dan di mana ia menemukan Wu Yun. Setelah dia melayang ke gedung ini, dia datang ke tempat di mana Wu Yun pernah digantung dan memukul Feng Ling. Aura menyeramkan yang dipenuhi dengan keluhan mulai menyebar. Dia duduk bersila di tanah dan mulai melafalkan sesuatu sebelum cahaya merah mulai muncul secara halus di belakang punggungnya. Sepertinya proyeksi manusia yang aneh melayang di belakangnya. Selesai? Hichaito bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan melompat turun dari dasar alat jiwa berbentuk telur. Pada titik ini, ruangan luas ini dipenuhi dengan semua jenis alat jiwa. Itu seperti gudang senjata. Hichaito terkekeh dan berkata, "Baiklah, serahkan tempat ini padaku. Aku akan memberi mereka pelajaran yang baik nanti." Huo Yuhao dengan tergesa-gesa menginstruksikan, "Senior kedua, jangan tergoda untuk bertarung. Setelah kamu meluncurkan alat jiwa ini, kamu harus segera bertemu semua orang di selatan." "Oke, jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuan aku." Huo Yuhao menatap langit di luar, yang semakin gelap. Ini tentang waktu. Ketiga senior dan sisanya harus di posisi. Aku perlu pergi untuk mempersiapkan juga. Senior kedua, hati-hati. Jika perlu, kamu harus menyerahkan segalanya untuk keselamatan kamu sendiri. Dia Chaito menepuk pundaknya dan memberinya acungan jempol. Huo Yuhao memberinya senyum percaya diri sebelum berkata, "Setelah ini selesai, kalian semua melanjutkan ke selatan, dan naik perahu ketika kamu mencapai itu. Jangan tunggu kami. Hanya ada sedikit dari kita,
yang akan membuatnya jauh lebih nyaman bagi kita untuk bergerak. Kami akan bertemu kembali di akademi. Yu Hao. Hicaito menghentikan Huo Yu Hao dan terdengar agak ragu-ragu. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, "Senior kedua, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Namun, ada hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan pria. Karena kamu sudah berjanji kepada aku, kamu harus melakukan yang terbaik. Kita semua akan berhati-hati." Baik. Segera kembali. Kami akan merayakannya di Tang Sekte. Dia Caito juga bukan pria yang memaksa. Setelah memberi acungan jempol kepada Huo Yu Hao lagi, dia menyaksikan Huo Yu Hao pergi. Setelah meninggalkan hotel, Huo Yu Hao dengan cepat melanjutkan menuju gerbang kota selatan. Dia tidak melanjutkan untuk mempersiapkan segera, tetapi kembali ke kamar mereka di hotel di sisi selatan. Su Sanxi dan Ye Gui sudah pergi. Mereka berdua telah meninggalkan kota bersama Jing Xian dan Ji Juan. Hanya Nan Qiuqiu dan Feng Ling yang tersisa di sini. Setelah beberapa hari pemulihan, Feng Ling tampak dalam kondisi yang lebih baik. Namun, ia masih sedikit tersesat, mungkin karena trauma mendalam yang dideritanya. Seolah-olah dia tidak mau bangun dari mimpinya. Semua orang dari sekte Tang dapat memahami kesulitan yang dia alami. Feng Ling benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menikmati kesenangan setelah menderita luka kritis seperti itu pada tubuhnya. Keinginannya untuk hidup sudah sangat terpuji. Namun, Huo Yu Hao meninggalkannya di kota karena kondisinya yang khusus, dan untuk mencegah komplikasi. Jika dia dikeluarkan dari kota, dia mungkin akan mengungkap lebih banyak hal. Nan Qiuqiu bertanggung jawab mengawasinya sekarang. Huo Yu Hao sangat sadar bahwa darurat militer kota Sunrise akan sama sekali tidak berarti begitu mereka berhasil menyelamatkan para sandera. Mereka bisa memikirkan cara untuk pergi dengan Feng Ling setelah menyelamatkan Nan Shui Shui. Dia juga memberitahu Nan Qiuqiu tentang kondisi Nan Shui Shui. Setelah menyelamatkan sebagian besar sandera, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyelamatkan Nan Shui Shui. Nan Qiuqiu tidak mengajukan keberatan atas hal ini. Setelah Huo Yu Hao memutuskan untuk tetap bersamanya untuk menyelamatkan ibunya, sikapnya terhadapnya sangat berubah. Dia bertindak kurang bangga di depannya. Apakah ini tentang waktu? Nan Qiuqiu tidak bisa tidak bertanya kepada Huo Yu Hao ketika dia melihatnya. Huo Yu Hao sedikit mengangguk dan berkata, "Ayo kita pergi bersama." Bagaimana Feng Ling? Nan Qiuqiu jelas tidak menyukai Feng Ling, dan memutar bibirnya ketika dia berkata, dia hanya tidur setelah dia makan. Huo Yu Hao berkata, biarkan dia tidur. Wilayah ini sangat gelap, sehingga hotel ini lebih aman daripada yang ada di utara. Kemudian, lanjutkan ke lokasi yang telah kami putuskan. Setelah aku menyelesaikan semuanya di sini, aku akan pergi untuk menemukan kamu segera. Jangan bertindak membabi buta. Akan ada setidaknya seorang insinyur jiwa kelas 6 atau 7 di sana, serta beberapa master roh jahat yang berjaga. Jika kamu mengekspos dirimu sendiri, kamu bisa melupakan tentang menyelamatkan ibumu. Nan Qiuqiu menjawab tanpa ragu. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menerobos masuk dengan membabi buta. Aku akan menunggu kamu untuk datang. Jika kamu tidak datang setelah sehari, aku akan. Ekspresi Huo Yu Hao berubah serius pada saat ini. Jika aku masih belum tiba dalam sehari, kamu harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jangan berpikir untuk menyelamatkan siapapun lagi. Jika tidak, garis keturunan Sekte Artragon tidak akan pernah diturunkan. Apakah kamu pikir itu yang akan dilihat ibu kamu? Nan Qiuqiu tersentuh, dan dia tiba-tiba memeluk Huo Yu Hao dengan erat. Kita akan berhasil, bukan? Huo Yu Hao tidak tahan untuk mendorongnya menjauh saat dia merasakan tubuhnya bergetar. Dia dengan lembut menepuk punggungnya. Ya, kami akan berhasil. Semua ini akan berakhir, dan semuanya akan baik-baik saja lagi. Terima kasih. Jika kamu dapat menyelamatkan ibu aku dan para murid dari Sekte Artragon, kami akan melakukan apa saja untuk Sekte Tang di masa depan. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, gadis konyol. Kamu adalah bagian dari Sekte Tang. Bagaimana kamu bisa berbicara atas nama Sekte Artragon? Nan Qiuqiu melemaskan pelukannya dan mundur 2 langkah. Setelah ini, dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Kamu bahkan belum setua aku. Jangan selalu berpikir bahwa kamu dapat bertindak seperti seorang tetua. Kau belum genap 20, tapi kau bertingkah seperti kau berumur 40. Ekspresi kesal melintas di mata Huo Yu Hao. Iya.
Usia mentalnya jauh lebih tua daripada kebanyakan orang lain di usia yang sama, yang merupakan hasil dari peristiwa malang yang dia alami ketika dia masih muda, dan juga segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Itu juga karena ini bahwa ia dapat memainkan peran utama dalam sekte Tang, menjadi anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek, dan merupakan orang pertama yang menyelesaikan rencana tentara tertinggi. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan memeriksa semua yang ada padanya sebelum dia berkata dengan tegas kepada Nan Qiuqiu, "Ayo pergi." "Iya." Nan Qiuqiu mengangguk. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan hotel sebelum mereka melanjutkan ke dua arah yang berbeda. Tujuan Huo Yuhao sangat dekat, jadi dia berhenti setelah hanya berjalan sebentar. Ketika dia berbelok, dia diam-diam memasuki gang sempit yang gelap. Meskipun ada alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di atasnya, dia tidak mungkin terdeteksi tanpa menggunakan detektor termal. Di utara kota, Hichaito berdiri di jendela dan menyaksikan langit. Itu semakin dekat dan dekat dengan waktu yang disepakati. Keempat yang menyelinap keluar melalui gerbang kota selatan sekarang menunggu diam-diam 25 km dari gerbang kota yang sama. Ada terlalu banyak alat pengintai di Sunrise City. Bahkan ada alat jiwa yang ditempatkan di luar kota, yang mencegah mereka mendekat. Mereka juga menunggu kesempatan mereka untuk datang. Semakin gelap dan semakin gelap. Semakin gelap itu, semakin buruk efek dari alat pengintai jiwa. Tentu saja, situasi seperti itu tidak akan bertahan lama. Setelah alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi dapat dikombinasikan dengan detektor termal, akan ada peningkatan yang signifikan dalam aspek pengawasan ketinggian tinggi. Semuanya ada di tempatnya, dan sudah waktunya juga. Mulai. Sebuah instruksi tiba-tiba terdengar di benak Hichaito. Pandangan bersemangat tiba-tiba melintas di mata Hichaito. Dia mengusap tangan kanannya di kepala botak dan segera berbalik. Dia menghadapi semua alat jiwa yang telah dia instal di ruangan itu. Sebuah cincin besar di tangan kanannya bersinar, dan sebuah laras merah gelap sekitar 1 meter dengan kaliber 10 cm muncul di genggamannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berada di belakang alat jiwa berbentuk telur kelas 8. Dia menunjuk laras merah gelap ke atas. Struktur hotel ini sangat sederhana, hanya ada beberapa bangunan 2 lantai. Mereka berada di sebuah ruangan yang berada di lantai 2 salah satu bangunan. Lampu merah naik diam-diam pada saat ini. Sebuah lubang besar menguap di atap ruangan ini ketika lampu merah dari laras menembaki itu. Tidak ada debu jatuh dari atap. Hichaito menjadi semakin bersemangat. Dia menyapu larasnya dengan cepat, dan banyak bagian atap hancur dalam hitungan detik. Segera, atap itu tidak ada lagi. Pada titik ini, bintang laut, yang telah membantu menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa dari ruangan ini sebelumnya tidak lagi berlaku. Dia Chaito dengan cepat menarik laras di tangannya, dan itu berubah menjadi item seperti cakram. Pada saat yang sama, dia menginjak sepotong logam setengah lingkaran yang tidak terlalu menarik di bawah dasar alat jiwa berbentuk telur. Salah satu ujung alat jiwa itu langsung retak terbuka, dan laras hitam pekat perlahan-lahan keluar. Lampu merah yang menyilaukan mulai bersinar di dalam tong ini, dan botol susu 24 di dalam pangkalan mulai melepaskan kekuatan jiwa. Gelombang kekuatan jiwa yang dihasilkan sebagai akibatnya segera memicu alarm di kota. Hichaito memasang ekspresi tenang di wajahnya, tapi ada tatapan liar di matanya. Dia menggerakkan tangan kanannya dengan cepat pada disk dan terus menekannya. Sebuah meriam jiwa yang diarahkan ke langit mulai menyala. Setelah ini, embusan angin kencang mulai mengamuk. Dampak yang disebabkan oleh gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa tidak hanya menyebabkan atapnya terkoyak. Dinding di sekitarnya juga runtuh, dan hampir 100 garis cahaya yang mengalir ditargetkan dan melesat ke langit secara instan. Terlepas dari alat jiwa berbentuk telur di ruangan ini, ada juga 10 meriam crossbow Zhuge Divine. Setiap meriam dipenuhi dengan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Dalam gelombang serangan pertama, 180 peluru kelas 4 ditembakkan. Dalam istilah moneter, biaya semua peluru dalam 10 meriam ini cukup untuk menutupi setengah tahun dari pendapatan Sunrise City. Sunrise City memang dijaga ketat. Ketika lebih dari 100 garis cahaya ditembakkan, sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan lampu meriam jiwa mulai bersinar di dekat dinding utara terdekat sebelum mereka ditembakkan untuk mencegat garis-garis cahaya yang masuk. Di luar kota, pasukan insinyur jiwa utara juga mulai mengumpulkan banyak senjata untuk mencegat serangan yang datang. Mereka membentuk jaring intersepsi besar di udara dan mencoba menghentikan semua kerang yang masuk. Segalanya mulai menjadi berantakan di dalam Sunrise City juga. Tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, pasukan di kota hanya akan dapat tiba setelah 15 menit.
Hichaito sepertinya tidak melihat perubahan di langit. Saat ini, dia sudah memfokuskan energinya pada alat jiwa berbentuk telur. Lampu merah-merah secara bertahap berubah menjadi merah keemasan di bagian depan alat jiwa ini. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan bahkan menyebabkan Hichaito merasa sedikit terengah-engah. Dia sedang menekan sisi lain dari alat jiwa berbentuk telur ini sekarang, khususnya pada tombol merah dengan tengkorak di atasnya. Cincin cahaya bermotif iblis dengan cepat melonjak ke atas dari dasar alat jiwa. Ketika seluruh alat jiwa ini berubah menjadi merah keemasan, Hichaito menekan tombol ini dengan paksa. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terdistorsi dengan luar biasa, dan alat jiwa pengintai ketinggian tinggi di wilayah ini kehilangan efeknya. Mereka hanya bisa mendeteksi gelombang yang terdistorsi. Setelah ini, bola berbentuk kerucut, cahaya keemasan merah ditembakkan dari laras itu, dan dengan cepat naik ke langit. Dalam sekejap mata, itu melintasi tembok kota dan menuju ke utara. Ada orang yang bertanggung jawab atas alat-alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di mana Legiun Insinyur Jiwa Utara. Di seluruh benua, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon memiliki pengalaman pertempuran terbesar dengan alat jiwa. Begitu mereka menemukan ada sesuatu yang salah, daerah ini mulai berbunyi dengan alarm memekakan telinga. Setelah ini, lingkaran cahaya dengan cepat dirilis. Dalam sekejap mata, mereka membentuk 3 lapisan penghalang yang melindungi daerah ini. Pasukan insinyur jiwa menakutkan karena mereka mengandung banyak insinyur jiwa. Ketika ada alat jiwa dan insinyur jiwa yang cukup, kekuatan pasukan insinyur jiwa jauh bisa melampaui seorang insinyur jiwa tunggal. Saat mereka membangun pertahanan mereka, pasukan insinyur jiwa ini memfokuskan kekuatan mereka ke langit. Mereka mengincar bola cahaya merah keemasan yang Hichaito tembakkan ke langit. Apakah itu dalam hal waktu reaksi atau metode mereka? Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Sun Moon ada di titik. Mereka berhadapan dengan serangan yang datang dari alat jiwa kelas 8. Hichaito menampakkan senyum dingin di wajahnya. Dia bahkan tidak memverifikasi apakah tembakan yang dia lakukan berhasil sebelum dia segera menarik alat jiwanya yang berbentuk telur. Alat jiwa berbentuk bola melayang di atas tangannya dan alat jiwa berbentuk telur. Lapisan kabut es dilepaskan, dan membantu menghilangkan panas dari alat jiwanya yang berbentuk telur sementara dia dengan cepat mengeluarkan botol susu di dalam pangkalan alat jiwanya yang berbentuk telur dan menyimpannya. Jika para insinyur jiwa itu tahu bahwa 24 botol susu segel kelas 6 telah sepenuhnya terkuras dalam sekejap, mereka mungkin tidak terlalu percaya diri dengan bagaimana mereka bereaksi. Seorang pria parubaya berjubah prajurit ungu dengan marah keluar dari tendanya di daerah di mana pasukan insinyur jiwa utara bermarkas, dan dia segera mengamuk, "Apa yang terjadi?" Wakil komandan, tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa datang dari dalam kota. Kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Saat mereka berbicara, serangkaian ledakan luar biasa sudah terdengar di langit. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan menyebabkan pemandangan kembang api yang menyilaukan muncul di langit. Lebih dari 95% dari peluru stasioner yang ditembakkan dari 10 Zhuge Divine Crossbow Cannons berhasil dicegat dan meledak di langit.